Halo, kita bertemu lagi di mata kuliah fundamental jaringan komputer. Pada kesempatan ini kita mencoba melakukan konfigurasi ini ya, telnet ya, remote access pakai telnet. Jadi remote access itu kita mengakses perangkat bukan dari tempatnya langsung ya, misalnya kalau router atau switch ada di sebuah ruangan yang terkunci, yang kebetulan kuncinya dibawa ya misalnya, dan kita ingin mengakses, kita tidak bisa langsung. Jadi kita menggunakan remote access. Ya, salah satu yang bisa kita gunakan, salah satu protokolnya adalah telnet. Ada yang lain, misalnya SSH, Secure Shell, itu lebih aman daripada telnet. Kalau telnet ini datanya dikirim dalam keadaan plain text atau tidak terenkripsi, sehingga kalau dia bisa di tap di tengah jalan ya, misalnya dengan menggunakan aplikasi Wireshark, nah itu nanti bisa dibaca datanya. Ya, tapi tidak apa-apa, ini buat pembelajaran, dan memang biasanya untuk apa ya, untuk hal-hal yang tidak terlalu kepepet ya, yang tidak mementingkan keamanan yang tinggi ya, bisa kita gunakan telnet. Baik, pada kesempatan ini kita akan coba pasang ini di router ya, kita coba di router. Jadi tahapannya nanti kita ganti hostname-nya, hostname dari routernya, kemudian kita pasang kata kunci atau password untuk masuk ke perangkat itu ya, enable, ada password secret untuk enable. Kemudian untuk line VTY-nya untuk mengakses ke perangkatnya itu lewat line virtual terminal. Jadi kita harus aktifkan line VTY-nya, kemudian kita password ya, bisa kita batasi execution time-nya. Jadi kalau dalam waktu tertentu tidak ada kegiatan gitu ya, maka dia akan logout sendiri. Kemudian transport inputnya nanti pakai telnet. Lalu kita coba tes koneksi. Ya, coba kita lakukan ya, misalnya saya mau pasang di router sini. Enable, masuk ke config terminal. Nah, kita ganti hostname-nya, perintah hostname. Misalnya kita ganti router berapa, router 02 atau router apa nih, router A ya, sudah kita ganti, dia berubah jadi RT-A, sudah berubah ininya, nama routernya. Terus kita kasih kata kunci, dalam hal ini kita pakai secret, artinya kata kuncinya akan ditampilkan dalam keadaan terenkripsi, jadi tidak bisa dibaca. Ya, enable, kita bisa pakai tanda tanya ya. Nah, ada dua pilihan, password sama secret. Apa bedanya? Kan? Kalau password itu nanti bisa kebaca. Tapi kalau secret, namanya secret, rahasia, tidak terbaca. Oke, kita pakai secret. Tanda tanya lagi. Nah, kita ada pilihan 0, 5. Kalau 0, unencrypted, encrypted kita pakai 5. Oke, kemudian lainnya kata kuncinya apa?
Ya, misalnya di sini kata kuncinya ini aja, Cisco. Secretnya Cisco. Cisco ya. Enter. Nah, sudah ya. Habis itu kita ke line VTY-nya. Yang lainnya nih ada pilihannya auxiliary, console, terminal controller TTY, dan VTY. Kita pakai VTY. Kemudian kita bisa menggunakan angka di sini untuk menentukan jumlah user yang bisa mengakses perangkat tersebut dalam waktu yang bersamaan. Kalau kita 0 berarti cuma 1 ya. Kalau tulis 0 sampai 4 berarti bisa 5 concurrent session gitu ya. Oke. Terus kita bisa tambahkan banner tuh, MOTD banner bisa kita tambahkan. Bisa tambahkan password ya. Kita mau tambahkan password. Oke, terus nah passwordnya itu clear text. Kalau kita langsung nggak pakai 7 ya. Oke, langsung aja passwordnya. Jadi ini line VTY-nya ya. Kalau yang independen tadi pakai Cisco, untuk VTY-nya kita pakai 1, 2, 3, 4, 5 aja. Oke. Setelah itu kita bisa login lokal. Oke. Terus kita tadi bisa pakai exit time. Time out-nya misalnya 5 menit ya. Kalau 5 menit tidak ada action, maka dia akan time out. Terus transport inputnya, pilihannya ada SSH Telnet, kita pakai Telnet. Oke, terus enter. Nah, itu sudah selesai ya. Langkah-langkahnya tadi ini sudah. Tinggal kita coba ini. Mana tadi routernya ini? Oke. Kita coba dari sini, dari komputer ini mengakses ke sana. Telnet 192 168 itu tiga 30.1 ya. Nah, itu diminta username 1, 2, 3, 4, 5 username-nya tadi nggak pakai username ya. Username-nya siapa ya? Dia minta username.
Ya, nah itu tadi bukan 5 menit ya, ternyata 5 detik. Jadi begitu 5 detik, dia langsung exit. Tapi tadi kita belum membuat username. Jadi tadi bingung ketika minta username. Ya, kita coba masuk lagi, config, terus kita bisa tambahkan username ini dari perintah username. Username-nya misalnya username-nya Budi aja. Username-nya Budi. Terus password atau secret. Password aja. Passwordnya atau username-nya aja. Tadi passwordnya udah ada, kita enter aja. Oke. Terus kita coba akses lagi. Minta username Budi. Passwordnya tadi 12345. Oh, invalid. Budi 12345. Budi oke, berarti harus tambahkan password ini. Passwordnya 12345. Oke, coba kita ulang lagi. Budi 12345. Nah, ini kita sudah bisa masuk ke router di user mode ya, tanda lebih besar sama lebih besar nih, lebih besar dari. Oke, kalau kita mau masuk ke privilege mode, kita perintahnya enable. Nanti dia minta password lagi yang tadi enable secret. Enable secret, passwordnya tadi Cisco. CISCO. Oh, nggak bisa ya. Coba kita ulang lagi. Enable CISCO. Kok nggak bisa ya? CISCO. Apa ya? CISCO. Cisco. Oh, nggak bisa. Apa yang nggak bisa? Username-nya itu coba enable secret-nya tadi Cisco. Oke, enable Cisco. Kita coba lagi ya, enable CISCO. Nah, itu kita sudah bisa masuk. Sudah bisa masuk nih, sudah crash. Kalau sudah begitu, kita sudah bisa mengkonfigur router nih melalui PC ini. Misalnya kita ganti namanya ya. Hostname, kita masuk config dulu, config T. Nah kan kita bisa mengubah tuh hostname, kita ganti. Tadi router A, sekarang kita ganti RT
Apple misalnya ya, RT Apple. Nah, itu sudah bisa berubah kan? Ya, jadi demikian tadi cara mengkonfigurasi telnet ya di router. Lalu kita coba mengakses dari sebuah PC ya dengan perintah telnet. Di dalam mengkonfigurasi seperti ini lalu kita coba tes koneksi, kadang-kadang ditemui kendala ya. Misalnya kadang-kadang trafficnya ini mungkin belum stabil sehingga pada saat kita coba nyambung ke sana koneksi itu belum bisa. Jadi kita harus ping dulu semuanya, meyakinkan bahwa semua sudah terkoneksi dengan baik, baru kita lakukan telnet. Nah, kadang-kadang juga ini sering kebolak-balik ya, enable secret sama password. Tadi ada yang saya konfigurasi passwordnya, tapi username-nya tidak, sehingga ketika diminta username bingung kita mau ngisi apa karena kita nggak mengkonfigur tadi. Akhirnya kita balik lagi mengkonfigurasi, kita kasih username dan password. Lalu kita enable secret lagi, baru kemudian bisa seperti ini ya. Nah, kita lihat kita sudah berada di dalam router ini, kita bisa exit. Oke, kita sudah keluar lagi. Demikian konfigurasi sederhana ya telnet untuk remote access. Pada sesi kali ini, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.